Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Mutakinjira dari Prodi Arsitektur Universitas Islam Negeri Arnandiri, Banda Aceh. Kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang rumah gadang di Sumatera Barat. Arsitektur vernakular. Rumah gadang adalah rumah yang berasal dari suku Minangkabau yang terletak di wilayah Sumatera Barat, Indonesia. Rumah ini dikenal dengan arsitektur yang khasnya yang unik, terutama pada bagian atapnya yang melengkung menjulang tinggi menyerupai seperti tanduk kerbau. Latar belakang rumah gadang merupakan simbol budaya suku Minangkabau yang memiliki sistem adat matrilineal. Artinya garis keturunan dan warisan harta benda diturunkan melalui dari pihak ibu. Rumah gadang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tapi juga berfungsi sebagai pusat kegiatan adat lokal, kegiatan sosial dan budaya. Rumah ini mencerminkan kearifan lokal dan menciptakan sebuah bangunan yang sesuai dengan lingkungan, alam, dan tradisi masyarakat Minangkabau. Sejarah rumah gadang. Rumah gadang memiliki sejarah panjang yang berhubungan dengan perkembangan budaya dan sosial suku Minangkabau. Rumah ini berkembang sejak abad ke-16 saat kerajaan-kerajaan Minangkabau mulai memerlukan tempat tinggal yang lebih besar untuk menampung keluarga besar dan kegiatan adat. Rumah gadang yang pertama kali dibangun didominasi oleh kayu dengan atap yang terbuat dari ijo atau rumbia. Seiring dengan perkembangannya zaman, bahan-bahan bangunan pun mulai beragam, meskipun kayu tetap menjadi bahan utama pada masa lalu. Rumah gadang dibangun oleh masyarakat secara gotong royong. Masyarakat Minangkabau mempercayai bahwa pembangunan rumah tersebut dapat mempererat hubungan antara anggota masyarakat dan menjadi simbol keharmonisan. Kemudian ada tata letak ruang. Yang pertama itu ada ruang depan. Ruang depan berfungsi sebagai ruang atau ruang utama di rumah gadang adalah ruang yang paling penting dan biasanya digunakan untuk menerima tamu serta melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan adat. Ruang ini juga sering digunakan untuk berbagai upacara adat seperti pernikahan, kelahiran, atau acara-acara lainnya yang melibatkan masyarakat sekitar. Ruang depan biasanya sangat luas dan seringkali menjadi tempat keluarga besar berkumpul untuk membicarakan masalah keluarga atau untuk pertemuan adat. Pada ruang depan ini terdapat beberapa kursi besar yang disusun menghadap ke depan, serta hiasan adat yang menunjukkan status sosial dari keluarga tersebut. Yang kedua itu ada ruang tengah. Ruang tengah berfungsi sebagai ruang transisi antara ruang depan dan ruang belakang. Ruangan ini biasanya digunakan untuk aktivitas keluarga sehari-hari yang tidak terlalu formal. Meskipun lebih sederhana daripada ruang depan, ruang tengah ini sering digunakan untuk tempat berkumpul antar anggota keluarga untuk makan bersama atau melakukan kegiatan biasa seperti bercakap-cakap. Di beberapa rumah gadang, ruang tengah juga menjadi tempat penyimpanan barang-barang dari keluarga yang tidak terlalu penting. Ruang keluarga. Ruang keluarga ini berfungsi sebagai tempat berkumpulnya keluarga-keluarga untuk membicarakan seperti masalah-masalah keluarga yang ada. Pada ruangan ini keluarga dapat memakai ruangan ini seperti untuk bersantai di ruang tersebut. Ruang dapur. Ruang dapur berfungsi sebagai ruang untuk menyiapkan makanan dan mempersiapkan hidangan bagi keluarga atau tamu. Ruang dapur dalam rumah gadang biasanya terletak di bagian belakang rumah, terpisah dari ruang utama. Ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban ruang depan yang sering digunakan untuk tamu. Dapur adalah tempat yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau, karena disinilah berbagai makanan khas Minangkabau seperti rendang, nasi padang, dan makanan-makanan yang lainnya. Yang kelima itu ada ruang tamu. Ruang tamu berfungsi sebagai tempat menerima tamu yang datang ke rumah. Meskipun ruang depan sering digunakan untuk kegiatan adat atau pertemuan, ruang tamu adalah ruang yang lebih spesifik untuk menyambut tamu yang datang. Di ruang tamu, tamu akan diberikan tempat duduk yang
nyaman, dan sering disediakan minuman atau makanan ringan sebagai bagian dari tradisi keramahan suku Minangkabau. Yang keenam itu ada ruang tidur. Ruang tidur berfungsi sebagai tempat bagi anggota keluarga untuk beristirahat atau tidur. Ruang tidur di rumah gadang biasanya dibagi menjadi beberapa ruang yang sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Dalam sistem matrilineal ini, dalam suku Minangkabau, ruang tidur sering kali dipisahkan berdasarkan generasi-generasi atau kedudukan dalam keluarga. Ruang tidur yang ada untuk orang tua biasanya terletak lebih strategis, yang dekat dengan ruang tamu. Sementara itu, ruang tidur yang untuk anak-anak lebih jauh dari ruang tidur orang dewasa. Yang ketujuh itu ada ruang musyawarah. Ruang musyawarah ini berfungsi untuk ruang yang digunakan untuk pertemuan keluarga atau masyarakat, membahas hal-hal yang penting, baik itu mengenai urusan keluarga atau adat. Penjelasan ruang masyarakat ini, beberapa rumah gadang memiliki ruang khusus untuk yang disebut ruang musyawarah, yang biasanya digunakan untuk rapat-rapat keluarga atau untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan adat dan keputusan yang penting. Ruangan ini biasanya lebih sederhana dan dapat diubah-ubah fungsinya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Yang ke-8 itu ada lumbung padi atau ruang penyimpanan bahan pangan. Berfungsi untuk tempat penyimpanan bahan makanan, terutama padi yang merupakan sumber utama kehidupan masyarakat Minangkabau. Penjelasannya adalah ruang lumbung padi ini biasanya terpisah dari rumah utama, dan sering kali terletak di halaman atau di area belakang rumah. Lumbung ini juga bisa digunakan untuk menyimpan hasil bumi lainnya seperti jagung, ubi, atau hasil-hasil pertanian lainnya yang penting bagi kelangsungan kehidupan keluarga. Arsitektur rumah gadang. Rumah gadang memiliki ciri khas yang mencolok, antara lain atap melengkung. Atap yang melengkung menjulang tinggi dengan berbentuk seperti tanduk kerbau adalah adalah satu ciri khas dari rumah gadang. Atap tersebut biasanya terbuat dari rumbia atau ijuk, meskipun sekarang sering diganti dengan seng atau bahan lain yang lebih tahan lama. Tiang ini tidak hanya berfungsi sebagai penyangga. Fungsi dan penggunaan rumah gadang. Tempat tinggal keluarga besar. Rumah gadang biasanya dihuni oleh satu keluarga besar yang terdiri dari beberapa generasi dalam rumah ini. Orang tua dan anak-anak tinggal bersama dalam satu atap, menjaga hubungan keluargaan yang erat. Pusat kegiatan sosial dan adat. Rumah gadang sering digunakan untuk pertemuan keluarga, musyawarah adat, dan upacara adat. Beberapa kegiatan adat penting seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian dilaksanakan di sini. Tempat pendidikan anak. Rumah gadang juga berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi anak-anak dalam keluarga. Selain belajar tentang norma dan nilai adat, anak-anak juga diajarkan tentang kearifan lokal budaya Minangkabau. Perkembangan dan keberlanjutan. Meskipun rumah gadang banyak yang telah mengalami perubahan atau punah akibat perkembangan zaman, namun rumah tradisional ini masih tetap dipertahankan oleh beberapa komunitas Minangkabau. Banyak keluarga yang masih membangun rumah gadang sebagai simbol identitas budaya mereka. Bahkan, beberapa rumah gadang kini dijadikan sebagai destinasi wisata untuk memperkenalkan budaya-budaya mereka kepada masyarakat luas. Beberapa upaya juga dilakukan untuk melestarikan rumah gadang, baik melalui pendidikan, pelatihan kerajinan, hingga pembangunan kembali rumah gadang sebagai warisan budaya yang harus dijaga. Berikutnya ada perbedaan dulu dan sekarang. Dari bahan bangunan. Rumah gadang dulu. Bahan pada masa lalu, rumah gadang dibangun sepenuhnya dengan bahan-bahan alami yang tersedia di sekitar lingkungan. Kayu keras seperti meranti atau jati digunakan untuk struktur utama. Sementara injuk atau numbia digunakan untuk atap. Bambu sering digunakan untuk dinding atau lantai. Selanjutnya ada pekerjaan manual. Semua proses pembangunan dilakukan secara manual.
dengan teknik tradisional dan tenaga kerja berasal dari gotong royong masyarakat setempat. Rumah gadang yang sekarang. Penggunaan bahan modern seiring berjalannya waktu, bahan rumah gadang yang menggunakan bahan bangunan modern seperti semen, baja, dan genteng untuk menggunakan bahan alami untuk menggantikan bahan-bahan yang alami seperti ijuk dan bambu. Beberapa juga menggunakan bahan seperti kaca dan keramik untuk jendela di lantai. Untuk jendela dari lantai. Pengaruh teknologi. Penggunaan alat-alat modern dalam pembangunan mempermudah proses konstruksi, tetapi ada beberapa yang merasa perubahan ini mengurangi nilai budaya dan kearifan lokal di rumah gadang tersebut. Selanjutnya ada desain arsitektur. Rumah gadang dulu. Atap pada rumah gadang ini dulu yang sangat curam dan melengkung, berbentuk seperti tanduk kerbau, simbol kekuatan dan status sosial, tetap menjadi ciri khas yang kuat. Atap ini terbuat dari bahan alami seperti ijuk atau daun rumbia yang mudah didapatkan di wilayah rumah tersebut. Bentuk dan struktur tradisional. Desain rumah sangat mengutamakan fungsional dengan banyak yang terbuka untuk memperlancar ventilasi udara di bangunan tinggi dengan banyak tiang-tiang kayu besar yang menjulang, menghindari risiko kelembapan dan binatang buas. Rumah gadang yang sekarang, modifikasi atap. Meskipun atap tanduk kerbau masih dipertahankan, beberapa rumah gadang modern menggunakan genteng dan struktur yang lebih sederhana dan kurang curam dibanding versi yang lamanya. Penyesuaian dengan fungsi modern. Beberapa rumah gadang sekarang memiliki perubahan pada desain untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman modern, seperti menambah lantai ruang keluarga dengan beberapa konsep terbuka, serta penggunaan kaca dan dinding batu bata. Fungsi ruangan. Fungsi ruangan pada rumah gadang yang dulu. Rumah tinggal keluarga besar. Rumah gadang dihuni oleh keluarga besar yang terdiri dari beberapa generasi. Fungsi utama rumah adalah untuk tempat tinggal, namun juga untuk kegiatan adat, upacara dan musyawarah keluarga. Ruang terbuka untuk kegiatan sosial. Bagian depan rumah biasanya digunakan untuk menerima tamu dan pertemuan adat. Ruang ini sangat luas dari kadang-kadang orang luar yang membutuhkan tempat tinggal, sementara bisa menginap di sini. Rumah gadang yang sekarang, perubahan penghuni. Seiring dengan perkembangannya masyarakat, banyak rumah gadang kini dihuni oleh keluarga inti saja, bukan lagi satu keluarga besar. Beberapa rumah gadang modern bahkan disewakan sebagai tempat-tempat wisata atau rumah adat untuk acara adat tertentu. Penyesuaian ruangan. Beberapa ruang yang dulunya digunakan untuk pertemuan adat atau kegiatan keluarga besar, kini diganti dengan ruang keluarga yang lebih privat dan modern dengan adanya teknologi seperti televisi dan sistem hiburan lainnya. Fungsi sosial dan budaya. Rumah gadang dulu, tempat musyawarah dan acara adat. Rumah gadang tidak hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai tempat untuk melaksanakan upacara adat, musyawarah keluarga besar, serta pertemuan penting lainnya. Kegiatan sosial seperti pernikahan, khitanan, dan pemakaman juga sering dilakukan di rumah gadang. Keharmonisan sosial. Keberadaan rumah gadang dapat mendukung kehidupan sosial masyarakat Minangkabau yang berbasis pada sistem matrilineal, di mana garis keturunan mengikuti ibu, dan rumah menjadi simbol kesatuan keluarga besar. Rumah gadang yang sekarang. Kegiatan modern. Meskipun rumah gadang masih digunakan untuk upacara-upacara adat, fungsinya sebagai tempat pertemuan masyarakat lebih sedikit berkurang. Banyak acara adat kini dilaksanakan di tempat yang lebih modern atau di tempat khusus yang disewa. Fungsi sebagai wisata. Sebagian rumah gadang kini lebih sering berfungsi sebagai objek-objek wisata budaya. Pengunjung dapat belajar tentang sejarah dan budaya Minangkabau, serta melihat proses upacara adat yang dilakukan di dalamnya.
Struktur sosial dan penghuni. Rumah gadang dulu dihuni oleh banyak generasi. Rumah gadang menjadi tempat tinggal keluarga besar yang terdiri dari beberapa generasi seperti kakek, nenek, orang tua, anak-anak, serta kerabat-kerabat dekat lainnya. Pengaruh sistem matrilineal. Dalam sistem matrilineal Minangkabau, rumah gadang menjadi simbol dari garis keturunan ibu dan menjadi tempat untuk melaksanakan berbagai tradisi yang berkaitan dengan warisan keluarga. Rumah gadang yang sekarang lebih privat. Banyak rumah gadang kini hanya dihuni oleh keluarga inti-inti saja, seperti orang tua dan anak-anaknya. Sementara keluarga besar sudah terpisah dan tinggal di rumah lain atau di kota-kota yang lain. Adaptasi sosial. Sebagian rumah gadang yang masih ada kini lebih difungsikan sebagai bangunan publik atau museum dan bukan lagi sebagai tempat tinggal keluarga besar seperti dulu. Ornamen rumah gadang yang dulu, ukiran tradisional. Pada masa lalu, ornamen rumah gadang sangat bergantung pada ukiran kayu yang rumit dan halus. Ukiran ini biasanya terdapat di tiang, dinding, dan langit-langit rumah dengan motif yang simbolis dan penuh makna, seperti motif alam, daun, bunga, akar dan binatang, geometris, dan motif adat yang menggambarkan identitas Minangkabau. Makna filosofis. Setiap ukiran atau ornamen biasanya memiliki makna filosofis yang mendalam, menggambarkan hubungan manusia dengan alam, Tuhan dan leluhur. Misalnya seperti motif pucuk rubung. Itu dapat arti dari pucuk rubung itu adalah tunas bambu. Sering digunakan untuk melambangkan kehidupan yang berkembang dan keberlangsungan keluarga. Pengerjaan manual. Semua ukiran dikerjakan oleh pengrajin kayu dengan teknik manual yang diwariskan secara turun-temurun menggunakan alat tradisional seperti pahat dan gergaji tangan. Ornamen rumah gadang yang sekarang. Modifikasi desain dan ukiran. Meskipun ukirannya masih ditemukan di beberapa rumah gadang yang modern, banyak rumah yang kini menggunakan desain yang lebih sederhana atau mengurangi penggunaan ukiran kayu yang rumit. Beberapa ornamen mungkin lebih dipengaruhi oleh gaya kontemporer dan teknologi modern. Kemungkinan pembuatan ukiran menggunakan mesin atau teknologi seperti mesin CNC. Penggunaan bahan modern. Pada rumah gadang modern, beberapa ornamen kini menggunakan bahan selain kayu, seperti batu bata, plester, dan atau logam. Dalam beberapa kasus, motif ukiran diganti dengan pola-pola cetakan atau dekorasi dengan cat yang lebih praktis dengan cepat. Ornamen yang lebih minimalis. Ornamen pada rumah gadang yang sekarang lebih banyak dipengaruhi oleh estetika modern yang lebih minimalis dan fungsional tanpa mengurangi makna dari adat-adatnya. Lokasi dan penyemaran ornamen. Ornamen pada rumah gadang dulu. Ornamen pada tiang-tiang rumah. Tiang-tiang besar pada rumah gadang biasanya dihiasi dengan ukiran-ukiran yang menggambarkan simbol keberanian dan kekuatan karena tiang ini melambangkan kestabilan dan keharmonisan keluarga. Tiang-tiang ini seringkali berukiran halus dan dihias dengan motif adat yang mencerminkan status sosial pemilik rumah. Selanjutnya itu ada langit-langit rumah. Langit-langit rumah gadang biasanya dihiasi dengan ornamen kayu yang lebih rumit. Ukiran ini tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tapi juga simbol spiritual yang menghubungkan dunia fisik dengan dunia spiritual. Selanjutnya ada dinding dan pintu. Pintu dan dinding rumah juga dihiasi dengan ukiran-ukiran yang memiliki arti tertentu dan seringkali menampilkan elemen alam seperti tanaman dan binatang sebagai simbol kehidupan dari keberlanjutannya. Ornamen rumah gadang yang sekarang. Pengurangan ornamen pada tiang. Beberapa rumah gadang modern tidak lagi menggunakan tiang besar yang dihiasi dengan ukiran-ukiran yang rumit. Sebagian tiang kini hanya dilapisi seperti plester atau dicat dengan warna-warna yang lebih sederhana. Ornamen pada dinding dan pintu. Ornamen pada dinding dan pintu sekarang mungkin lebih minimalis dengan motif yang lebih sederhana atau lebih fungsional. Misalnya menggunakan kaca atau logam untuk pintu dan jendela. Alih-alih ukiran kayu seperti pada rumah tradisional.
seperti pada rumah gadang tersebut. Selanjutnya itu ada desain yang lebih praktis dan tertutup. Beberapa rumah gadang modern cenderung menutup sebagian besar ornamen dan mengganti banyak elemen dengan desain yang lebih tertutup dan fungsional, seperti menggunakan bahan papan kayu yang dicat atau lapisan plester untuk dinding. Di slide selanjutnya itu ada fungsi ornamen dalam konteks budaya. Ornamen rumah gadang dulu. Fungsi simbolis dan adat. Ornamen rumah gadang pada zaman dulu memiliki fungsi simbolis yang sangat erat kaitannya dengan budaya dan kepercayaan masyarakat Minangkabau. Misalnya motif pucuk rebung menggambarkan harapan atau keberlanjutan hidup dan keluarga. Motif lain sering digunakan untuk menunjukkan status sosial, peran keluarga dalam masyarakat adat. Religius dan spiritualis. Banyak ukiran yang memiliki makna religius dan spiritualis. Beberapa ornamen juga berfungsi untuk melindungi penghuni rumah dari gangguan roh jahat karena rumah dianggap sebagai tempat yang sakral menurut masyarakat Minangkabau. Ornamen rumah gadang yang sekarang. Penurunan fungsi simbolis. Meskipun sebagian rumah gadang modern masih mempertahankan simbolis tertentu seperti motif alam dan atau geometris. Sebagian besar ornamen sekarang lebih berfungsi sebagai hiasan estetika daripada memiliki makna spiritual dan atau ada yang dalam. Fungsi dekoratif dan estetis. Di rumah-rumah modern, ornamen lebih sering digunakan untuk mempercantik ruangan dan memberikan kesan artistik yang lebih universal. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan pola-pola geometris atau bentuk-bentuk dekoratif lainnya yang lebih bersifat global. Selanjutnya dilihat dari bahan bangunan. Ornamen rumah gadang dulu. Material utama berasal dari alam seperti kayu berkualitas tinggi, nangka surian, bambu dan ijuk untuk atap. Tidak menggunakan paku. Sambungan dibuat dengan teknik pasak atau ikatan rotan. Bahan dipilih untuk ketahanan terhadap cuaca dan gempa. Selanjutnya ada ornamen rumah gadang yang sekarang. Bahan modern seperti beton, logam, dan atap seng lebih sering digunakan karena lebih murah dan dapat didapatkan. Sambungan menggunakan paku atau perekat modern yang mengurangi daya tahan terhadap gempa. Teknik pembangunan. Teknik pembangunan pada ornamen rumah gadang yang dulu dikerjakan oleh masyarakat secara gotong royong. Pembangunan rumah melibatkan tukang yang menguasai seni bangunan Minangkabau. Prosesnya memakan waktu yang lama karena dilakukan secara manual. Selanjutnya ada ornamen rumah gadang yang sekarang. Pembangunan rumah gadang modern biasanya dilakukan oleh kontraktor dengan alat-alat yang canggih. Teknik pembangunannya lebih cepat, tetapi seringkali kurang memperhatikan detail dan rumah gadang tersebut. Filosofi dari rumah gadang. Rumah gadang adalah simbol identitas budaya masyarakat Minangkabau yang mencerminkan filosofi adat, kearifan lokal, dan hubungan harmonis dengan alam. Desainnya berbentuk panggung dengan atap gonjong, mengadaptasi lingkungan sekaligus melambangkan nilai-nilai kehidupan seperti kebersamaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap perempuan dalam sistem matrilineal. Setiap elemen rumah, dari tata ruang hingga ukiran memiliki makna filosofis yang mendalam. Selain sebagai tempat tinggal, rumah gadang juga menjadi pusat kegiatan sosial, adat, dan ekonomi dengan rangkaian sebagai simbol kesejahteraan meski telah berubah secara esensi dan dari nilai. Kesimpulan dari rumah gadang adalah simbol identitas budaya masyarakat Minangkabau yang mencerminkan filosofi adat, kearifan lokal, dan hubungan harmonis dengan alam. Desainnya berbentuk panggung dengan atap gonjong, mengadaptasi lingkungan sekaligus melambangkan nilai-nilai kehidupan seperti kebersamaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap perempuan dalam sistem matrilineal. Setiap elemen rumah, dari tata ruang hingga ukiran, memiliki makna filosofis yang mendalam. Selain sebagai tempat tinggal, rumah gadang juga menjadi pusat kegiatan sosial, adat, dan ekonomi. Dengan rangkaian sebagai simbol kesejahteraan meski telah banyak berubah.
Esensi dan nilai budaya, rumah gadang tetap dijadikan sebagai warisan budaya Minangkabau. Dapat dilihat dari slide ini adalah foto atau bentuk rumah gadang yang dulu dan sekarang. Rumah gadang dulu. Mungkin sekarang seiring dengan perkembangannya zaman, dapat lihat seperti Masjid Raya Sumatera Utara yang terletak di Padang. Berikut adalah ornamen yang terdapat pada rumah gadang dulu dan sekarang. Ornamen rumah gadang dulu, mungkin ornamennya itu lebih rumit dan lebih sulit di ukirannya itu. Sementara di ukiran ornamen rumah gadang sekarang, ukirannya itu lebih simple dan minimalis. Dan di gambar ini terdapat foto denah rumah gadang dulu dan sekarang. Mungkin rumah gadang sekarang foto denahnya itu adalah masjid. Berikut adalah foto atau dokumentasi rumah gadang dulu dan sekarang. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.